Halo, hai saya Jeffrey. Saya uh, mau coba untuk bikin sesuatu, yaitu baca buku bareng. Dan harapannya waktu baca buku ini saya juga belajar dan teman-teman yang ngedengerin juga bisa dapat sesuatu untuk belajar. Nah, buku yang saya mau baca itu judulnya adalah The Purpose and Power of Love and Marriage, di mana yang ditulis oleh Myles Munroe, di mana buku ini adalah buku tentang pernikahan. Sekarang saya sudah menikah kurang lebih selama 6 tahun, dan dulu saya sebenarnya sudah pernah baca buku ini sampai habis karena dulu saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Malang, di mana dulu saya belajar buku ini, membaca buku ini karena ada satu mata kuliah namanya Pernikahan Kristen yang diajar oleh Ibu Ingrid, dan dulu kami disuruh bikin laporan baca, dan yang mana kita membaca buku ini dan kita memberikan laporan, kira-kira begitu. Nah, dulu membacanya dan mendapatkan pelajarannya sewaktu belum menikah, dan sekarang saya pikir nggak ada salahnya untuk baca buku ini lagi, karena rasanya baik untuk membaca buku ini waktu sudah menikah gitu ya, sudah menikah. Khususnya saya sudah 6 tahun menjalani hidup rumah tangga, pernikahan. Jadi saya rasa adalah baik untuk membaca kembali. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa mengingatkan kembali dan bahkan belajar sesuatu yang dulu waktu sebelum menikah nggak terlalu ngerti, nggak terlalu paham. Tapi sekarang karena sudah menikah, akan ada yang relevan gitu dengan hidup pernikahan, akan ada yang nyangkut dan bisa dipraktekin, kira-kira begitu ya. Nah, saya harap sih teman-teman yang akan nonton video ini juga selain baca bareng sama saya akan bacain. Ini bukunya dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman pernah lihat buku ini atau pernah baca buku ini dalam bahasa Indonesia, dan saya akan bacakan dan juga nanti akan ngerespon sedikit ya. Buku ini dalam bahasa Indonesia, jadi akan sangat mudah untuk kita bisa belajar bareng ya. Oke teman-teman, saya akan baca dari bab 1 yang judulnya adalah Pernikahan Seperti Permata yang Berharga. Nah, pada hari-hari ini banyak orang yang bingung mengenai pernikahan. Di mata banyak orang, lembaga pernikahan sudah tidak relevan, suatu benda peninggalan kuno dari masa yang lebih sederhana dan lebih naif. Mereka mempertanyakan apakah pernikahan tetap merupakan ide yang bagus, khususnya dalam budaya sekarang yang lebih bebas dan dicerahkan. Konsep seperti kehormatan, kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen tampaknya sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan masyarakat modern. Banyak orang berganti pasangan semudah mereka berganti sepatu dan nyaris sama seringnya. Mungkin Myles Munroe menulis ini karena dalam budaya mereka di bagian barat sana, kulturnya adalah seperti itu, lebih bebas begitu ya. Jadi dia menulis seperti ini. Saya tidak tahu di beberapa tempat tertentu di Indonesia mungkin ada yang bebas, mungkin masih ada yang sangat ketat dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saya lanjutkan ya. Kebingungan tentang pernikahan ini tidak perlu membuat kita terkejut, mengingat serangan yang membingungkan dari sikap dan filosofi dunia yang menghantam kita di mana aja dan kapan saja. Setiap hari, buku, majalah, film, dan sinetron, sitkom, dan drama pada jam siaran utama membombardir kita dengan gambar-gambar atau dengan cerita-cerita istri dan suami yang berselingkuh. Banyak kan di Indonesia ya sinetron-sinetron yang menceritakan tentang perselingkuhan suami, kayak seperti sesuatu yang biasa. Tapi memang walaupun mereka yang akan berselingkuh akan kena masalah atau kena dampaknya gitu ya dari perselingkuhan mereka. Tapi kita sering kan nonton-nonton kayak gitu kan ya. Pria dan wanita yang tidak menikah langsung lompat ke tempat tidur dan sama cepatnya melompat keluar untuk menemukan pasangan mereka berikutnya. Orang-orang sekarang ini berbelanja hubungan sama seperti mereka berbelanja pakaian. Mereka mencoba sesuatu untuk mengetahui kecocokannya, dan apabila tidak cocok mereka langsung mencoba yang lain lagi.
Ketika menemukan sesuatu yang cocok, mereka pun mengenakannya untuk sementara waktu hingga modelnya ketinggalan zaman. Lalu mereka membuangnya atau menggantungnya di pojok lemari dan bergegas mencari gantinya. Kita hidup dalam masyarakat yang sekali pakai, lepaskan dan buang, yang sudah kehilangan pengertian yang sebenarnya mengenai keabadian. Dunia kita adalah dunia dengan tanggal kadaluarsa, waktu penyimpanan yang terbatas dan keusangan yang direncanakan. Tidak ada yang abadi, kebenaran hanya bergantung kepada siapa yang percaya dan moralitas adalah sesuatu yang tidak permanen. Di dalam lingkungan seperti ini, tidaklah mengherankan bila orang bertanya, apakah tidak ada sesuatu pun yang abadi lagi? Tidakkah ada sesuatu yang dapat saya andalkan? Salah satu gejala utama masyarakat yang sakit adalah jika orang menerapkan pada hubungan manusia sikap yang sama dari kesementaraan impersonal yang diperlihatkan pada benda mati dan benda sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan adalah yang paling dalam dan paling intim dari semua hubungan manusia. Tetapi pernikahan ini bahkan mengalami serangan. Apakah pernikahan masih dapat bertahan dalam masyarakat modern? Apakah pernikahan masih masuk akal di dunia yang sementara ini? Apakah pernikahan tetap merupakan ide yang bagus? Dan kita masuk dalam topik yang berikutnya. Pernikahan adalah ide Allah. Jawaban dari semua pertanyaan tadi adalah iya. Pernikahan tetap merupakan ide yang bagus karena ini adalah ide Allah. Ia yang menciptakannya, Allah yang merancangnya, Ia menetapkannya dan mendefinisikan parameternya. Berlawanan dengan banyak gagasan dan ajaran kontemporer, pernikahan bukanlah konsep manusia. Manusia tidak benar-benar mengimpikan pernikahan sebagai suatu cara yang nyaman untuk menangani hubungan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, atau berurusan dengan hal pengasuhan anak dan menjadi orang tua. Pernikahan berasal dari Tuhan. Allah sendirilah yang melembagakan dan mengesahkan pernikahan sejak awal dalam sejarah manusia. Pasal kedua dari kitab Kejadian menggambarkan bagaimana Allah mengambil dari rusuk laki-laki yang sudah Ia ciptakan dan membentuk dari rusuk itu seorang wanita untuk menjadi penolong yang sepadan. Kejadian 2:20 ya. Untuk laki-laki tersebut. Lalu Allah membawa laki-laki dan perempuan itu bersama-sama dan meneguhkan hubungan mereka sebagai suami dan istri, dan dengan demikian mereka mengesahkan lembaga pernikahan. Sejak awal Allah menetapkan pernikahan sebagai suatu hubungan yang permanen, penyatuan dua orang yang terpisah, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging. Ketika Adam pertama kali melihat Hawa, ia berseru, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Rancangan Allah untuk pernikahan tersebut ditemukan dalam ayat berikutnya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu ayat ke-24. Nah, satu daging bukanlah sekedar menempelkan dua orang menjadi satu, melainkan lebih merupakan peleburan, dalam tanda kutip, dua unsur yang berbeda menjadi satu. Apabila saya menempelkan dua keping papan menjadi satu, keduanya melekat, tetapi tidak melebur. Keduanya tetap merupakan dua keping kayu yang terpisah, dan panas serta tekanan yang cukup kuat akan membongkar ikatan tersebut. Di bidang kimia, unsur yang berbeda dihubungkan satu sama lain dengan ikatan kimia yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan cara tertentu. Apabila ikatan itu putus, unsur-unsurnya terurai dan berjalan sendiri-sendiri. Berbeda dengan peleburan. Ketika dua unsur dilebur menjadi satu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Suatu kekuatan yang sangat besar dapat saja menghancurkan mereka, tetapi tidak pernah dapat memisahkan mereka. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menjadi satu daging sesuai dengan rancangan Allah atas pernikahan tidak dapat dipisahkan tanpa menderita kerusakan besar atau bahkan kehancuran. Ini akan sama padanannya dengan lengan atau tungkai yang ditarik lepas dari tubuh. Ketika Allah mengesahkan bahwa laki-laki dan perempuan harus menjadi satu daging, Ia dengan jelas berpikir tentang suatu hubungan seumur hidup yang kekal. Yesus, Rabi, dan guru Yahudi yang besar menjelaskan selama suatu diskusi dengan beberapa orang Farisi mengenai masalah perceraian. Orang Farisi bertanya
kepada Yesus, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Sambil menunjukkan bahwa Musa telah mengizinkan hal itu dalam hukum Taurat. Saya bacain ya, Markus 10 ayat 5-9. Kira-kira begini diskusi mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, di garis bawahi di sini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika pernikahan berasal dari manusia, maka manusia akan berhak untuk mengesampingkannya setiap kali mereka memilih demikian. Karena Allah yang melembagakan pernikahan, maka Ia saja yang berhak untuk menentukan standarnya dan menetapkan aturannya. Ia saja yang berhak untuk membatalkannya. Ia tidak akan melakukan ini karena Alkitab menyatakan dengan jelas, pernikahan adalah lembaga yang disahkan Allah yang melibatkan penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai satu daging dalam suatu hubungan seumur hidup. Lembaga ini akan berlangsung selama kehidupan manusia berlangsung di muka bumi. Hanya dalam kehidupan yang akan datang, pernikahan tidak akan ada lagi. Nah, teman-teman, saya tutup sampai situ dulu karena saya mau tahu kira-kira teman-teman yang nonton ini, atau mungkin ada nggak yang nonton gitu ya, suka dengan video seperti ini, dimana kita akan membaca buku bersama-sama dan juga saya akan ngerespon gitu dari buku itu, dari kalimat-kalimat yang ada. Nah, teman-teman kalau memang suka dengan konten kayak gini, mungkin teman-teman bisa likes. Kalau seandainya ada 10 likes aja ya, 10 likes aja, kita akan lanjutkan baca dengan tempo yang singkat, mungkin 10-15 menit begitu. Nanti dan teman-teman bisa juga dengerinnya mungkin waktu mau tidur gitu ya, atau mungkin waktu yang kosong nggak tahu mau ngapa-ngapain, atau mungkin waktu lagi kerja ada jam istirahatnya gitu, atau apapun lah, kapanpun teman-teman bisa nonton karena ini di YouTube. Jadi teman-teman yang suka mungkin boleh tolong, atau teman-teman mungkin ada masukan, komentar, di komen aja. Sangat suka untuk feedback itu supaya bisa lebih baik lagi ya. Teman-teman begitu aja, sampai ketemu lagi.